Shalom anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan Ibu dalam renungan singkat pada saat ini yang terambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita sadari bahwa kehidupan kita sehari-hari sangat sering berhadapan dengan serigala-serigala buas yang siap untuk menerkam dan menjadi santapan yang enak bagi mereka. Hal ini diingatkan oleh Tuhan Yesus, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Serigala yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tidak lain adalah iblis yang hendak mencoba dengan segala upayanya membawa kita kepada maut. Dari nas renungan kita saat ini, kita telah diperingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa serigala itu ada di mana-mana, mulai dari keagamaan, mulai dari pemerintahan, bahkan dalam keluarga. Segala hal dapat dimanfaatkan oleh iblis untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Ini adalah konsekuensi yang harus kita terima sebagai orang yang percaya atau sebagai pengikut Yesus, sebab iblis tidak menyukai kita atau semua orang yang hidup menurut kehendak Bapa di surga. Mengikut Yesus adalah memikul salib dan siap menderita. Sehingga jangan pernah berpikir mengikut Yesus itu adalah sama dengan mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia ini. Namun pengikut Yesus adalah melakukan apa yang dikehendaki Bapa yang di surga di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus senantiasa mengingat perkataan Tuhan Yesus bahwa aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita akan banyak mendapatkan tantangan atau dihadapkan oleh berbagai persoalan, masalah kehidupan. Ditantang juga keimanan kita, ya. Itu semua kita harus hadapi. Hal ini harus benar-benar dimengerti oleh setiap murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka dipilih, ketika mereka diutus menjadi murid-muridnya, bahwa menjadi murid Yesus bukanlah sesuatu hal yang mudah, karena mereka akan menghadapi dunia yang penuh dengan kelicikan iblis. Namun demikian, Tuhan juga melengkapi kita dengan nasihat dan kuasanya. Yang pertama,
yaitu dikatakan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dalam menghadapi iblis, Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita cerdik dan tulus. Hal ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kecerdikan ular tidak lebih daripada kelicikan dan ketulusan merpati, tidak lebih daripada kelemahan. Sehingga kecerdikan dan ketulusan harus berjalan bersamaan. Nah, kondisi dunia yang penuh dengan serigala-serigala yang ada di mana-mana saat ini, dan ketulusan adalah tetap mempertahankan hidup yang telah dikuduskan oleh Allah. Kecerdikan akan menyelamatkan kita, dan dengan mempersiapkan diri menghadapi segala sesuatu yang akan kita hadapi, kita akan diterkam oleh iblis. Jika tidak memiliki persiapan, kita mudah dihanyutkan oleh iblis. Kita dihanyutkan oleh kedagingan kita. Kita ditarik oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah jika kita tidak ada persiapan atau tidak memiliki persiapan. Dengan mempersiapkan diri kita berarti kita sudah siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di depan mata kita, sehingga kita tidak mati konyol atau tidak mati sia-sia tanpa persiapan. Maka dalam menghadapi kehidupan ini harus selalu membawa perlengkapan senjata Allah, seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Di sana sudah ada berbagai macam senjata Allah yang harus kita lengkapi dalam kehidupan kita sebagai senjata kita di dalam melawan kelicikan daripada si iblis. Yang kedua dikatakan di situ di ayatnya yang berikutnya tadi, ayatnya yang ke-19 dikatakan, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir. Yang kedua yaitu jangan khawatir. Roh Allah bersamamu dalam perlawanan melawan tipu muslihat iblis. Kita tidak sendiri, tetapi Allah ada bersama-sama dengan kita. Sesulit apapun kehidupan yang kita jalani, Tuhan akan menolong kita untuk tidak dikotori oleh iblis, untuk tidak diganggu oleh iblis, untuk tidak dihanyutkan oleh iblis. Kekuatan Allah ini hanya dapat bekerja jika memang tujuan hidup kita adalah ingin menjaga kekudusan Allah melalui perlawanan dengan menggunakan iman kita kepada Tuhan. Itu aja yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan diri kita, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin jahat. Di mana-mana kita mendengar hal-hal yang memperburuk keadaan. Ada yang meninggal, dibunuh oleh orang, ada yang dilecehkan oleh orang, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kurang mempersiapkan diri. Ya, kalau kita mempersiapkan diri kita dengan senjata-senjata Allah, maka Allah selalu bersama dengan kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat di dalam melawan setiap muslihat iblis. Demikian saja, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.